Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3572-3574. Dasar Kolam Suci. Dev masih menggunakan teknik konsentrasi hati untuk terus menyerap dan memurnikan aura dari batu pengolah langit. Pria itu memiliki ekspresi serius, tapi dia tidak punya cara untuk menghadapi Dev yang berada di luar tirai tipis. Tepat ketika Dev melonggarkan kewaspadaannya dan fokus pada gangguan lain, suara air mengalir di atas kepalanya membuat Dev langsung terbangun. Dev mendongak dan menemukan Ludwig dengan wajah galak mendatanginya. Mata Ludwig memerah, seolah dia kesurupan. Dev tahu bahwa kesadaran Ludwig terpengaruh. Ludwig memiliki 3 ramuan batin dari silsilah iblis api, yang dapat menahan dinginnya kolam suci. Namun, semakin dalam, apa yang muncul di kolam suci bukanlah makna dingin, melainkan tekanan yang sangat besar. Kekuatan Ludwig di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9 bukanlah masalah dalam menahan tekanan, tapi dia mengabaikan pengaruh kolam suci pada kesadaran spiritualnya. Jadi pada saat ini, Ludwig tampak menjadi gila dan mendatangi Dev. Kekuatan tingkat ke-9 Ludwig di alam kesengsaraan transendensi meledak, tanpa syarat sama sekali. Dan dia tidak peduli jika kolam suci akan dihancurkan. Sekarang kesadarannya rusak, dia hanya ingin membunuh Dev dan tidak mempertimbangkan hal lain sama sekali. Melihat Ludwig menjadi gila, Dev mengerutkan kening dan dengan cepat mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya. Menghadapi biksu kelas 9 di alam kesengsaraan transendensi, Dev tidak berani bersikap santai atau ceroboh sedikit pun. Dev juga tahu bahwa mustahil membunuh Ludwig sendirian. Jadi Dev melihat ke tirai tipis. Ludwig masih belum tahu apa yang diwakili oleh tirai cahaya, dia juga tidak tahu tentang batu pengolah langit, jadi selama Dev menggunakan cara untuk membuat Ludwig tertarik pada batu pengolah langit, itu akan lebih mudah. Nak, kembalikan mutiara roh apiku. Ludwig meraung marah dan meninju Dev. Dev menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dan tubuhnya terus mundur setelah dipukul oleh Ludwig. Pada akhirnya, Dev tidak berdaya untuk melawan, dan darah terus-menerus muncrat dari mulutnya. Ludwig menatap Dev dengan galak, matanya penuh penghinaan. Buka perutmu dan berikan aku mutiara api, kata Ludwig pada Dev. Oke, aku akan memberimu mutiara roh api. Dev benar-benar meludahkan mutiara roh api. Tidak ada udara sedingin es di dasar kolam sekarang, jadi tidak masalah apakah memiliki mutiara roh api atau tidak. Melihat Dev akan memuntahkan mutiara roh api dengan patuh, Ludwig sedikit terkejut. Dev melempar mutiara roh api itu keluar, tetapi mutiara roh api itu benar-benar berguling ke sisi lain di tirai tipis. Ketika Ludwig melihat ini, dia pergi untuk mengambil mutiara roh api tanpa ragu-ragu. Tapi saat dia berjalan menuju tirai tipis, seberkas cahaya bersinar, dan sosok pria itu muncul lagi. Pelanggar akan mati. Kata-kata pria itu membuat Ludwig sedikit terkejut. Kemudian cahaya yang dipancarkan batu pengolah langit juga menarik perhatian Ludwig. Itu adalah batu pengolah langit. Alasan mengapa kolam suci ini dapat membentuk kembali garis keturunan adalah karena batu pengolah langit itu. Batu pengolah langit dapat kamu ambil, sehingga anakmu tidak perlu berada di dalam kolam suci untuk membentuk kembali garis keturunannya. Dev berkata kepada Ludwig. Ludwig berdiri dengan hampa, tidak lagi segila sebelumnya, seolah kesadarannya perlahan pulih. Ludwig melirik Dev, dengan tatapan licik di matanya. Apakah kamu mencoba menipuku? Kesadaran Ludwig pulih. Buat apa aku menipumu? Dev bertanya dengan ekspresi lemah di wajahnya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu sudah lama berada di dasar kolam. Kenapa kamu tidak mengambil batu pengolah langit itu? Batu pengolah langit ini dijaga. Apakah kamu mencoba meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Ludwig memahami pikiran Dev. Dev tersenyum ringan, mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, aku tidak bisa mengambilnya karena aku tidak bisa mengalahkan sisa jiwa itu sama sekali. Aku hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika lawan adalah jiwa yang tersisa, itu bukan lawan aku, tapi kamu bisa mengatasinya. Kamu, biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, tidak akan takut dengan sisa jiwa pihak lain, kan? Kata-kata Dev secara langsung merangsang Ludwig. Huff, bagaimana aku bisa takut pada secercah sisa jiwa, tapi jangan berpikir kamu terlalu pintar, tunggu sampai aku mendapatkan batu pengolah langit dan mutiara roh api, lalu aku akan membunuhmu. Setelah itu Ludwig selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju cahaya.
Dia sama sekali tidak peduli dengan peringatan pria itu. Bagaimanapun, pihak lain hanyalah secercah sisa jiwa, bahkan bukan sisa jiwa, hanya secercah sisa jiwa. Ludwig cukup percaya diri. Sebagai biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, apakah dia masih takut dengan sisa jiwa itu? Melihat Ludwig berjalan menuju tirai tipis, mata Dev berkilat kaget. Pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Pria itu mengancam Ludwig lagi. Tapi bagaimana Ludwig bisa peduli dengan ancaman dari jiwa yang tersisa? Ludwig berjalan ke tirai cahaya dengan percaya diri, membungkuk dan mengambil mutiara roh api. Melihat Ludwig berjalan ke dalam tirai tipis, Dev mengencangkan cengkeramannya pada pedang pembunuh naga. Tapi setelah menunggu lama, Ludwig baik-baik saja, dan pria itu tidak melancarkan serangan apapun terhadap Ludwig. Pada saat ini, Dev tercengang. Bukankah telah disepakati bahwa siapapun yang memasuki tirai cahaya akan dibunuh tanpa ampun? Apa-apaan? Hahaha, bahkan seberkas jiwa yang tersisa berani berbicara tanpa malu-malu. Aku merindukanmu untuk melindungi batu pengolah langit. Aku tidak akan menghancurkanmu. Kamu harus pergi sendiri. Ludwig tertawa dan melambaikan tangannya ke arah pria itu. Pria itu tidak bergerak, menatap Ludwig dengan mata dingin. Ludwig mengangkat sudut mulutnya, lalu melewati langsung tubuh pria itu. Pria itu hanyalah secercah jiwa yang tersisa dan tidak memiliki tubuh sama sekali. Ludwig melewatinya dengan mudah dan mengambil batu pengolah langit. Melihat Ludwig telah mendapatkan semua batu pengolah langit, tetapi pria itu tetap tidak menyerang, Dev tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tidak langsung diserang? Apakah hanya karena Anda biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi Anda mudah ditindas? Dev cemas. Jika orang ini tidak mengambil tindakan, Ludwig pasti akan membunuhnya segera setelah dia keluar dengan batu pengolah langit. Dev bukanlah lawan Ludwig sekarang. Apakah kamu masih laki-laki? Kata-kata laki-laki sulit diikuti. Kamu berbicara seperti kentut. Kamu pasti abadi jika kamu memiliki batu peri seperti batu pengolah langit. Aku belum pernah melihat makhluk abadi pengecut seperti kamu. Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana Anda bisa menjadi abadi. Apakah Anda melewati pintu belakang dengan kolusi dan nepotisme? Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi telah membuat Anda takut. Saya pikir kamu tidak punya banyak kekuatan, jadi jangan membual denganku di masa depan. Dev mengutuk pria itu. Dev juga ingin membangkitkan semangat juang pria itu dengan melakukan ini. Dia tidak bisa begitu saja melihat Ludwig keluar dari tirai tipis. Jika Ludwig keluar, semuanya akan berakhir. Kutukan dari Dev membuat pria itu mengerutkan kening. Kamu bocah, kamu adalah orang pertama yang berani mengutukku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku laki-laki. Setelah mengatakan itu, tubuh pria itu memancarkan sinar cahaya, dan kemudian tangannya berubah menjadi pedang dan bergerak, menuju Ludwig, menebas. Potong. Mata pria itu sangat dingin. Cahaya ilahi melintas. Mata Ludwig melebar dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Uff. Cahaya ilahi menembus tubuh Ludwig dan membelah Ludwig menjadi dua. Jiwa kehidupan Ludwig mencoba melarikan diri, tetapi juga terputus oleh cahaya ilahi ini. Ludwig sudah mati. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi terbunuh dengan begitu mudahnya. Dev tidak dapat mempercayainya. Anda harus tahu bahwa pria ini hanyalah sisa jiwa, bagaimana bisa begitu kuat? Ludwig sendiri tidak pernah mengerti sampai kematiannya bahwa sisa jiwa yang dia anggap remeh masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Nah, harap diingat, bahwa ketika kamu naik ke keabadian, aku akan membuatmu diam. Kamu akan tahu apakah aku dianggap sebagai laki-laki atau bukan. Pria itu memandang Dev dengan dingin, kemudian sosoknya perlahan-lahan kabur, dan akhirnya menghilang. Seluruh tirai cahaya juga menghilang, dan sekarang hanya tertinggal mutiara roh api dan batu pengolah langit yang memancarkan cahaya. Semua tekanan di kolam suci menghilang, dan dasar kolam menjadi sangat tenang. Tuan Chen, Anda tampaknya telah menyinggung makhluk abadi itu. Jika Anda naik ke keabadian dan memasuki dunia abadi, bukankah Anda akan dibalas? Yakub berkata kepada Dev. Sabodo teinglah, apa yang terjadi barusan, jika aku tidak memarahinya dan membiarkan Ludwig keluar dari tirai tipis, kita semua akan modar, kata Dev sambil mengambil mutiara roh api. Ketika Dev mendapatkan batu pengolah langit, teknik konsentrasi hati di tubuhnya mulai bergerak jauh dengan sendirinya, dan kekuatan isap yang sangat besar terus menyerap nafas di batu pengolah langit. Dev tampak terkejut, tetapi dia segera sadar, duduk bersila dan mulai memurnikan auranya.
Mungkin dengan batu pengolah langit ini, ranah Dev bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Dev dapat berlatih dengan mantap kali ini, dan waktu berlalu setiap menit. Di atas kolam suci, tetua tertua dari keluarga Ye dan yang lainnya merasa cemas. Ludwig sudah lama berada di dalam air, tapi tidak ada gerakan sama sekali, yang membuat semua orang di keluarga Ye cemas. Terlebih lagi, setelah beberapa saat terjadi kekacauan, kolam suci segera menjadi tenang, dan sekarang tidak ada pergerakan. Tetua Agung dan anak buahnya telah lama menatap kolam suci. Tetua Agung, kepala keluarga sudah lama terdiam, mungkinkah? Seseorang bertanya pada Tetua Agung dengan cemasam. Jangan bicara omong kosong. Kepala keluarga adalah Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat 9. Pasti tidak akan ada masalah. Mari kita tunggu saja, tegur sesepuh agung itu. Sekarang Ludwig tidak ada di sini, dan Tetua Agung memiliki keputusan akhir. Sementara Florian, dia telah kembali ke ruangan kecil yang gelap itu lagi. Saat ini bukan hanya keluarga Ye yang khawatir, tapi juga hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya. Tuan Chen sudah lama berada di sana, dan dia masih belum meninggalkan keluarga Ye. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Hantu tua Gunung Iblis mengerutkan kening. Kalau tidak, bagaimana jika kita bergegas masuk ke rumah Ye dan melihat-lihat? Ini tidak masuk akal, sudah lama sekali. Tidak peduli apa yang terjadi pada Tuan Chen, pasti ada beritanya. Seymour juga mengkhawatirkan keselamatan Dev. Dengan hanya sedikit dari kita, bukankah kita hanya mencari kematian jika bergegas ke rumah Ye? Scarlett memandang hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya. Sekarang hanya ada 4 dari mereka. Semua orang dari keluarga Seng telah dievakuasi. Lagi pula, ada banyak anggota dari keluarga Seng dan mereka tidak berani mengintai di Ye Cheng. Hanya hantu tua Gunung Iblis, Seymour, Scarlett dan Jika Yulian. Dan jika mereka berempat membobol keluarga Ye, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari keluarga Ye? Terlebih lagi, patriark keluarga Ye adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, dan hantu tua Gunung Iblis bukanlah tandingannya. Hayah, apakah kita hanya tetap menunggu seperti ini? Hantu tua Gunung Iblis menghela nafas. Semua orang terdiam. Mereka berada dalam dilema saat ini. Ayo kita bergegas ke rumah Ye bersama-sama dan mencari jejak Tuan Chen. Pada saat ini, Timothy tiba-tiba muncul di depan beberapa orang. Tuan Seng, bukankah Anda sudah kembali ke keluarga Seng? Melihat Timothy, Scarlett bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya memang kembali ke rumah Seng. Tapi saya membuat beberapa pengaturan sederhana dan membawa orang kembali. Tuan Chen terjebak di rumah Ye untuk menyelamatkan saya. Bagaimana saya bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa? Sudah cukup lama, dan masih belum ada kabar tentang Tuan Chen. Kita harus pergi ke keluarga Ye untuk mencari tahu. Bahkan jika kita harus bertarung sampai mati dengan keluarga Ye, lalu kenapa? Mata Timothy bersinar dengan semangat juang. Demi Dev, lalu kenapa jika mereka berperang dengan keluarga Ye dan bertarung sampai mati lagi? Keluarga Seng bisa mati, tapi mereka tidak boleh melupakan kebaikan Dev. Dengan Timothy, hantu tua Gunung Iblis dan yang lainnya, mereka akan menyerang. Mereka semua penuh semangat juang. Tanpa penundaan lebih lanjut, kita akan bergegas ke keluarga Ye untuk menyelamatkan Tuan Chen sekarang. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tuan Chen, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya dan meledakkan diri, saya akan membuat keluarga Ye membayar harganya. Kata hantu tua Gunung Iblis dengan tatapan galak. Ayo kita selamatkan Tuan Chen. Seymour juga berteriak dengan lantang. Sekelompok orang menuju ke keluarga Ye tanpa menyembunyikan apapun. Bersambung.